Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, program ODOF One Day One Verse pagi hari ini temanya adalah tentang ulama yang takut kepada Allah. Ada di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28. Kita baca, nanti kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sama-sama baca supaya cepat bisa kita hafal, kemudian kita pahami ya. Seperti biasanya dia guru dahului, kemudian nanti kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kita sambungnya menjadi satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Coba bareng-bareng dari ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, mari kita analisa sedikit tentang ayat ini. Kata ulama dalam surat Fatir ini berbeda dengan kata ulama yang ada pada surat Asy-Syu'ara. Dalam surat ini, kata ulama disebutkan dengan menyertakan huruf alif lam di awalnya, atau al ya, sehingga akan memiliki pengertian yang berbeda dengan kata ulama yang tidak disertai dengan huruf alif lam atau al pada awalnya. Dalam gramatikal Arab atau tata bahasa Arab, al memiliki faidah memakrifatkan kalimat yang nakirah. Sederhananya, kata yang kemasukan al akan lebih spesifik atau lebih khusus dibandingkan dengan yang tidak bersamaan dengan al. Dalam ayat ini disebutkan bahwa sifat atau karakteristik makhluk Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah al-ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib volume 26 halaman 21 menjelaskan bahwa
kemunculan rasa takut seseorang disesuaikan dengan seberapa jauh dia mengetahui apa yang ditakutinya. Karena al-alim adalah predikat bagi orang yang telah mengetahui sifat Allah, sehingga pemilik sifat ini tumbuh pada dirinya sikap takut kepada Allah. Dan inilah yang menyebabkan derajat dan kedudukan seorang alim atau al-ulama lebih tinggi daripada abid atau ahli ibadah, namun tidak mengetahui ilmunya secara mendalam. Hal ini bersumber dari pemahaman atas firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum," bahwa yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sebenarnya, derajat kemuliaan seseorang adalah bergantung kepada sikap takwanya. Karena tidak mungkin seseorang bisa bertakwa secara maksimal tanpa didasari dengan pengetahuan yang dalam, sehingga kualitas dan kuantitas ilmu serta perbuatan menjadi jembatan untuk mendapatkan anugerah kemuliaan di sisi Allah. Intinya, tandanya orang alim di samping mengetahui, dia harus mengamalkan ilmunya. Bila kita analisa, ternyata rasa takut kepada Allah yang melekat pada diri al-ulama adalah konsekuensi logis setelah mengetahui zat Allah dan mengamalkan pengetahuannya. Karena tidak mungkin memiliki rasa takut kepada Allah tanpa mengetahui zatnya. Sebagaimana belum tentu orang yang mengetahui Allah memiliki rasa takut kepadanya. Meskipun seharusnya orang yang mengetahui Allah harus memiliki rasa takut kepadanya. Orang yang tidak takut kepada Allah cenderung suka berbuat maksiat. Mengapa? Tentu karena ia tidak merasa dalam pengawasan Allah dan para malaikat, khususnya malaikat Raqib dan Atid yang sangat-sangat dekat dengan kita. Sebagai santri-santriwati PMI Diamalila yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah, sudah seharusnya lah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lebih dekat kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menghindari apa-apa yang tidak diridhoi sejauh-jauhnya. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang-orang ilmu atau alim, al-ulama yang benar-benar takut kepada Allah, sehingga kehidupan kita lebih terarah dalam naungan ridho dan berkah ilahi Rabbi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.